Halo, welcome back again bersama Semua Podcast Balikpapan. Bersama Semua Podcast menginspirasi, memberikan aspirasi dan memotivasi kita semua untuk lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi yang akan mendampingi episode Semua Podcast kali ini. Kali ini Semua Podcast kedatangan tamu yang sangat spesial. Siswa berprestasi SMA Negeri 4 Kota Balikpapan, Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2026. Kita ucapkan selamat datang yang meriah untuk mereka. Nah, Sobat Semapa, mungkin di antara kalian ada yang belum mengenal mereka. Mungkin saya bisa ngebantulah memperkenalkan siapa sih mereka dan prestasi apa yang mereka torehkan. Di sebelah kanan saya ini adalah Gar Banyu Rensi, Best Performance Duta Lingkungan Hidup Balikpapan tahun 2026. Di sebelah Gar ada Muhammad Fahri Alfiano, Best Green Lifestyle Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2026. Dan di sebelah dari Muhammad Fahri ada Kak Zopi Junior. Dia adalah Wakil 2 Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2026. Nah, karena mereka lagi di sini, bisa dong kita minta mereka untuk sharing-sharing. Sekalian nyari aspirasi dan mungkin mencari inspirasi. Pertama, nanya ke siapa dulu ya? Kayaknya ke Kak Zopi deh. Kak Zopi, apa sih yang dimaksud Duta Lingkungan Hidup itu, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Namun sebelum itu tidak lupa kami bertiga mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita telah berada di sini dan mencapai apa yang kita inginkan nih teman-teman. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Balikpapan, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Balikpapan, serta pembina kami yaitu Bu Riri. Karena tanpa pembinaannya kami tidak bisa mencapai titik ini. Dan juga terima kasih kepada guru-guru mapel yang ada di sekolah telah memberikan kami izin berupa dispen untuk meringankan tugas-tugas kami di Duta ini. Juga teman-teman kita yang support dalam nge-vote dan nge-like postingan kita. Nah, langsung saja teman-teman ke pertanyaan yang tadi. Jadi, apa sih itu Duta Lingkungan Hidup? Duta Lingkungan Hidup menurut saya adalah role model bagi masyarakat yang akan menjadi contoh bagi masyarakat itu sendiri. Mulai dari mengedukasi dan terjun langsung ke masyarakat dalam menjaga lingkungan nih teman-teman. Dan juga kita akan melakukan aksi yang nyata, tidak dengan kata-kata. Juga kita menjadi contoh dari sifat kita, kelakuan kita, dan lain-lain. Mungkin kita bisa nanya ke mereka nih, apa sih yang memotivasi mereka untuk menjadi Duta Lingkungan Hidup? Baik, motivasi saya dalam mengikuti Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2026 adalah ingin meningkatkan skill public speaking saya dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengetahuan alam yang lebih banyak. Izinkan saya menjawab. Motivasi saya mengikuti Duta ini yaitu saya ingin juga keluar dari zona nyaman saya yang tahu ini adalah organisasi pertama saya. Karena saya hari-harinya hanya bermain futsal atau bola. Jadi saya ingin keluar dari zona nyaman saya. Kak Zofi? Baik, terima kasih. Motivasi saya kurang lebih sama dengan Muhammad Fahri. Dulunya saya adalah orang yang sangat malas terhadap hal baru nih teman-teman. Dengan mengikuti Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ini, saya berani mencoba hal baru serta meningkatkan skill-skill yang dapat mendukung kehidupan saya nantinya nih. Nah, teman-teman, kan mereka ini menjadi duta, pasti mereka punya support system. Nah, kita tanyakan ke mereka nih, siapa support system mereka ini? Boleh deh Kak Fahri deh, siapa support sistemnya? Pertama, baik izinkan saya menjawab. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mempercayai kami bertiga atas segala gelar-gelar yang kami raih. Dan juga terima kasih kepada pihak sekolah dan terutama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan serta pembina kami yaitu Ibu Riri. Dan juga terima kasih kepada guru-guru mapel telah memberikan
kami dispen maupun meringankan tugas-tugas kami. Dan juga teman-teman kita yang sangat mensupport kita untuk memasuki Duta Lingkungan Hidup dengan cara like mungkin atau memposting ulang dan mengkomen nama-nama kita. Nah, betul sekali tuh teman-teman. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap orang tua kami yang telah mendoakan kami dari rumah, mulai dari sesi interview, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tanyakan tentang pengalaman-pengalaman mereka. Mungkin banyak yang bisa mereka share ya. Pengalaman yang paling tak terlupakan saat kalian menjadi duta lingkungan hidup itu apa sih teman-teman? Kayaknya dari Kak Garde. Oke, jadi pengalaman yang saya ingat banget yaitu pas latihan. Oke. Jadi kita latihan itu ada latihan koreografi, latihan yang pas itu ada latihan drama juga, dan juga kita sering juga kita bersosialisasi dengan teman-teman kita agar menambah relasi dan menambah banyak teman, agar jika kita latihan juga kita akan nyaman. Oke, bisa berbagi nggak sih, sharing nggak sih tentang tantangan-tantangan yang kalian hadapi, tentang apa sih yang kalian hadapi di duta lingkungan hidup, tantangan yang kalian hadapi? Baik, izinkan saya menjawab. Jadi tantangan yang saya hadapi sendiri yaitu membagi waktu antara duta dan sekolah ini. Kita juga sering bentrokan terhadap duta dan tugas, tapi kita harus bisa memaksimalkan waktu. Jika kita ada waktu luang, kita harus mengejarkan tugas-tugas yang telah dibeli guru. Karena tugas sekolah adalah hal yang utama juga, tidak bisa kita kesampingkan. Dan juga kita terhadap duta ini kita harus bisa memaksimalkan juga untuk karir kita ke depannya. Karena duta ini adalah organisasi yang sangat besar di Balikpapan dan juga bisa batu loncatan kita untuk ke depannya. Nah, teman-teman penasaran nggak sih pembekalan apa yang mereka dapatkan saat mereka menjadi duta lingkungan hidup? Boleh dijawab Kak Zoki? Nah, tentunya dalam pembekalan materi Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan itu sangat banyak nih teman-teman. Salah satunya adalah public speaking yang dilakukan oleh Papi Dani Hasan kemarin. Di situ kita mendapatkan gimana sih cara ngomong yang benar di depan umum dan berani menatap eye contact terhadap orang-orang yang ada di depan kita. Nah, seputar materi public speaking, apakah menurut kakak-kakak duta ini materi public speaking itu begitu penting buat semua orang? Khususnya sih untuk Bu Duta itu sangatlah penting karena kita akan mengedukasi masyarakat secara langsung. Mulai dari SD, SMP, dan SMA itu kita akan kunjungi untuk mengedukasi mereka terhadap isu-isu lingkungan dan cara mencegahnya nih. Betul sekali, karena kita tidak menguasai public speaking ini, kita tidak bisa percaya diri ngomong ke banyak orang tentunya. Jadi kita bisa menginspirasi banyak-banyak teman kita dan masyarakat juga. Nah, teman-teman, saya kan mengetahui salah satu hal yang ada di Duta Lingkungan Hidup ini yang kemarin saya lihat sendiri adalah malam akrab. Bisa dijelaskan nggak sih apa yang disebut malam akrab itu? Teman-teman. Izinkan saya menjawab. Jadi malam akrab sendiri yaitu dilakukan pada saat green camping. Oke. Yaitu kita menyiapkan api unggun ya. Dan melakukan banyak hal yang lainnya. Seperti makan bersama, terus tuh membuat tenda bareng, Bermain game juga. Wow. Pokoknya banyak lah. Oke. Nah, teman-teman, bisa nggak sih kalian menjelaskan ke teman-teman Sobat Semapa mungkin dengan cara apa kita bisa memaksimalkan penjagaan ekosistem selain dengan membuat tempat sampah itu, kita mungkin sosialisasi atau apa yang kalian bisa lakukan untuk memberikan Sobat Semapa ilmu baru tentang cara menjaga lingkungan, karena saya dengar-dengar ada namanya efek gas rumah kaca. Baik, izinkan saya untuk menjawab ya. Jadi salah satu cara untuk kita menjaga ekosistem sekitar kita adalah dengan membawa tumbler
Karena seperti yang dibilang tadi, efek gas rumah kaca merupakan salah satu penyebab yang disebabkan oleh sampah plastik. Nah, sampah plastik ini susah terurai oleh tanah, teman-teman. Sehingga kita dapat mengatasinya dengan cara membawa tumbler dan tempat makan kita sendiri. Ya, karena juga kita bisa membuat tumbler dan tempat makan sendiri, itu bisa mengurangi sampah yang ada di sekitar Semapa ini. Ya. Oke. Kita juga harus membuat poster seperti di dinding untuk mengingatkan teman-teman pentingnya menjaga lingkungan, karena jika kita tidak menjaga lingkungan akan berbahaya sekali dampaknya dalam jangka panjang. Nah, mungkin sobat semoga di sini membutuhkan quotes nih. Siapa ya yang bisa memberikan quotes-nya? Mulai dari mana dulu ya? Mungkin dari saya dulu kali ya. Oke, Jadi quotes yang akan saya berikan adalah jangan pernah berhenti mencoba untuk hal yang baik, teman-teman. wow, keren banget quotes-nya. Mungkin antara Kak Gard atau Kak Fahri mau menambahkan quotes mereka? Boleh saya? Oke. Perubahan besar dimulai dari usaha yang kecil. Oke, keren. Kak Fahri, ada yang mau ditambahkan quotes-nya? Ada nggak ya? Ada. Oh, Izinkan saya memberi quotes ya. Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk besok. wow, keren banget quotes-nya. Saya juga punya quotes nih yang bisa mungkin diambil oleh Sobat Semapa. Pegangan hidup. Keberhasilan tidak selalu datang dari keberuntungan, tapi keberhasilan pasti selalu datang ke orang yang selalu mengusahakan. Nah, sesi obrolan kali ini tuh seru banget ya teman-teman. Kita dapat banyak ilmu, dapat banyak aspirasi, dapat banyak inspirasi. Sesuai dengan moto kami, yaitu menginspirasi, memberikan aspirasi, dan memotivasi kita semua. Nah, karena sesi acara kali ini sudah habis, sekian dari saya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye bye. Terima kasih semuanya.